judulnya adalah Al-Minahul Qudusiyah alal Hikamil Ata'iyah. Anugerah yang suci ya, kalau mau diartikan seperti itu, anugerah yang suci alal Hikamil Ata'iyah, atas hikamnya Al-Imam Ibnu Athaillah, atau penjelasan terkait dengan kata-kata bijaknya Al-Imam Ibnu Athaillah. Nah, matanya ini adalah karya daripada Sayyidi Ibni Athaillah As-Sakandari ya. Kemudian ta'lib daripada kitab ini, pengarangnya, susunannya itu disusun oleh Syekh Al-Islam Abdullah Ibni Hijazi Asy-Syarqawi, kemudian dita'liq oleh Syekh Ahmad Faridul Mazidi, cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah Libanon ya, Beirut. Baik ahbabana fillah, Bapak Ibu sekalian dan juga rekan santri di mana saja berada, langsung saja. Qala Al-Imam Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi rahimahullahu taala, Syarhu Hikami Ibni Athaillah Ibni Atha'i As-Sakandari ya. Syarah hikamnya, kitab yang membahas tentang masalah hikmah ya, yang mana merupakan milik daripada Ibnu Atha' As-Sakandari. Al-Hikmatul Ula, hikmah yang pertama. Jadi di sini Al-Imam Asy-Syarqawi tidak mencantumkan seperti umumnya ya, para penulis kitab atau pengarang kitab yang didahului dengan muqaddimah dan seterusnya. Beliau langsung kepada hikmah yang pertama di dalam kitab hikamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-Hikmatul Ula, hikmah yang pertama, kata beliau, min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Termasuk tanda-tanda mengandalkan amalan ya, adalah nuqsanur raja'i, tipisnya harapan, 'inda wujudiz zalali, ketika terjadi kesalahan. Nah, maksudnya apa? Ya, salah satu petanda kalau seorang hamba itu tidak lillahi ta'ala, mengandalkan malah amalannya, adalah ketika terjadi satu kesalahan, ketika dia melakukan satu dosa, ketika dia melakukan satu kemaksiatan misalnya, maka pada saat itu seakan-akan dia putus harapan. Nah, itu yang dimaksud dari hikam atau hikmah yang pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, barulah beliau memulai di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Fayaqulul murtaji ghufral masawi ya, berkata orang yang mengharapkan ampunan dosa, dalam artian beliau sendiri Al-Imam Asy-Syarqawi Abdullah bin Hijazi Al-Khaluqi ya, yang mana beliau namanya adalah Abdullah bin Hijaz Al-Khaluqi Al-Masyarqawi, yang lebih terkenal, yang lebih masyhur dengan Imam Asy-Syarqawi. Apa kata beliau? Hadhihi taqyidatun latifatun ala hikamil arifi billah Sayyidi Ahmad ibni Athaillah. Ini merupakan taqyidat ya, merupakan kaitan-kaitan ya, merupakan penjabaran-penjabaran latifah yang halus ala hikami ya, ke atas hikamnya al-arif billah Sayyid Ahmad bin Athaillah As-Sakandari qaddasa sirrahu, semoga Allah mensucikan sirnya. Wa qasduhu biha al-ghalibu khitabul muridina as-sadiqina ya. Wa qasduhu, adapun tujuan beliau biha dengannya, dengan mengarang kitab ini, bahasa mafhumnya seperti itu, al-ghalibu ya umumnya ya, atau ghalibnya, khitabul muridina as-sadiqina, yaitu mengarahkan orang-orang al-murid ya, orang-orang murid atau orang-orang salik ilallah, yang menuju ke Allah Subhanahu wa taala, as-sadiqina, yang mana mereka adalah orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur. Wa tarqihim, dan
mengangkat mereka ila maqamil irfani, kepada maqam ma'rifat. Nah, itu tujuan daripada Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengarang kitab ini, yaitu tujuan utamanya adalah mengarahkan orang-orang yang salik ilallah, ya, orang-orang yang murid, orang-orang yang sedang belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka adalah orang-orang shadiq. Selain itu, tujuannya adalah untuk mengangkat mereka kepada derajat-derajat atau makom-makom ma'rifat. Fayambagi lana an naqtasira ala bayani maqsudihi. Maka sepatutnya bagi kita untuk meringkas atas penjelasan maksud daripada kitab ini, daripada Hikam Ibnu Athaillah, bihasbil imkani, sesuai dengan kemampuan. Jadi beliau di sini akan membahas tidak terlalu banyak atau tidak terlalu panjang, jadi sesuai dengan tuntutan-tuntutan atau maksud dibalik hikam daripada Imam Ibnu Athaillah. Qala rahimahullahu ta'ala, ya, berkata rahimahullahu ta'ala Imam Ibnu Athaillah, min alamatil i'timadi 'alal amal, ya, termasuk tanda-tanda berpegang pada amalan, ya, mengandalkan amalan, ya. Maksud daripada amalan di sini, kata beliau, artinya al-jawarihi, artinya amalan-amalan jawarih, anggota tubuh, atau amalan-amalan zohiriyah, ibadah zohiriyah, min sholawatin, berupa solat, wa auradin, dan wirid-wirid, wa adkarin, dan zikir-zikir, wa ghairiha, dan yang selain daripada yang tiga yang disebutkan di sini. Itulah yang dimaksud dengan al-amal di sini. Nah, wal mu'tamidu ala dzalika al-ubbad wal muriduna. Nah, adapun orang yang berpegang, mengandalkan ala dzalika, atas yang demikian itu, artinya atas amalan itu, adalah al-ubbad, orang-orang ahli ibadah, ubbad, wal muriduna, dan orang-orang murid, orang-orang salik. Nah, kedua jenis orang inilah yang beliau maksud di sini, mereka berpegang atau bahasa kasarnya mengandalkan amalan mereka, mengandalkan ibadah mereka. Fal awwaluna, ya, adapun orang yang pertama itu, maksudnya itu adalah al-ubbad, adalah orang-orang ahli ibadah, ya'tamiduna, mereka berpegang, alaiha, ke atasnya, fi dukhulil jannati, untuk masuk ke surga, wa tana'umi fiha, dan juga merasakan kenikmatan fiha, pada surga itu. Jadi kata beliau di sini bahwa, ya, orang-orang ahli ibadah itu, ya, mereka berpegang kepada, ya, ibadah yang mereka lakukan dengan maksud tertentu, yaitu tujuannya, ya, masuk ke dalam surga, dan juga menikmati kenikmatan yang ada di dalam surga, wan najati min adzabillahi ta'ala, dan bebas dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu salah satu faktor atau motivasi yang menjadi dasar utama mereka untuk beribadah, dan ibadah itu yang kemudian mereka jadikan sebagai sesuatu yang bisa kemudian merealisasikan apa yang mereka inginkan dari yang disebutkan di sini, yaitu masuk surga, ya, menikmati keindahan surga, dan juga terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kan bentuk al-i'timad, ya, mengandalkan amalan, ya. Wal akharuna, kemudian yang lainnya dalam artian al-muridun, ya, murid itu, ya'tamiduna 'alaiha, mereka berpegang ke atasnya, ke atas amal itu, fil wusuli ila Allah ta'ala, ya, untuk wusul, ya, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kashfil ustadi anil qulub, dan menyingkapnya ustadz itu atau guru itu, bahasa mafhumnya mursyid itu, anil qulubi, daripada hati. Dalam artian guru mereka, ya, itu menyingkap, dapat mengetahui hati dan keadaan mereka sebagai orang yang rajin beribadah. Nah, kurang lebih seperti itu, sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan mereka beribadah ini, para murid, adalah agar supaya bahasa mafhumnya gurunya itu, mursyidnya itu, kemudian mengakui mereka sebagai orang yang hebat, ya,
sebagai murid yang sangat luar biasa. Nah, itu tujuannya, ya, agar supaya guru mereka mengetahui keadaan hati mereka, agar tercipta suatu wuslah, ya, satu hubungan, ya, antara guru dengan murid itu. Wa husulil ahwalil qaimah, dan juga hasilnya al-ahwal, keadaan-keadaan atau makom-makom al-qaimati biha, ya, yang berdiri atau yang ada padanya pada amalan tersebut. Jadi tujuan mereka yang selanjutnya adalah agar supaya bahasa mafhumnya sampai kepada makom, kepada ahwal yang menjadi tuntutan daripada ibadah tersebut. Di setiap ibadah zahiriyah yang kita amalkan itu akan ada asarnya, akan ada dampaknya, akan ada pengaruhnya yang sifatnya spiritualis, kurang lebih seperti itu. Ada situasi dan kondisi, ya, yang dimaksud dengan ahwal, ya, ada situasi dan kondisi spiritual yang akan dialami oleh orang-orang yang sudah sampai atau yang sudah bisa menggapai satu makom tertentu. Nah, itu tujuan mereka. Wal mukasyafati, dan juga tujuan selanjutnya adalah agar supaya kasyaf, wal asrari, dan juga tujuan mereka itu dapat menghasilkan asrar, sir, ya. Wa kilahuma madmumun. Nah, keduanya itu tercela, kata beliau, baik itu ubat, begitu juga murid. Wa nasyi'um min ru'yatin nafsi, ya. Dan ini muncul, kata beliau, min ru'yatin nafsi, karena melihat diri. Wa nisbatil amali ilaiha, dan mengaitkan amalan-amalan yang dilakukan oleh diri itu, oleh raga itu, ilaiha, kepada diri itu, kepada raga itu. Artinya yang membuat kemudian muncul keinginan-keinginan untuk masuk surga lah untuk mereka orang ubat, ini ada keinginan-keinginan untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala ini untuk mereka orang murid. Munculnya ini keinginan-keinginan ini karena adanya pandangan terhadap diri, adanya fokus kepada diri, dan mengaitkan amalan-amalan yang bisa membuat mereka begitu kepada diri tersebut, tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hatta yantija madzukira, sehinggalah muncullah madzukira, apa yang disebutkan tadi di atas, dalam artian ya muncullah keinginan-keinginan untuk masuk surga, menikmati kemewahan surga, lepas dari azab Allah, ingin usul kepada Allah, ingin dikagumi oleh mursyidnya, ingin sampai kepada makam tertentu, mukasyafah, asrar, dan seterusnya. Nah, ammal arifuna, adapun orang-orang yang arif billah, fala yarawna li anfusihim syai'an ya'tamiduna alaihi, mereka tidak melihat li anfusihim, bagi diri-diri mereka, syai'an, sesuatu pun, ya'tamiduna alaihi, yang bisa mereka andalkan alaihi, atasnya. Bal yusyahiduna, akan tetapi mereka menyaksikan, annal fa'ila, bahwasanya pelaku al-hakikiyah, yang hakiki, huwallahu ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahum, dan bahwasanya mereka itu mahallun li zuhuri dzalika faqat, adalah tempat bagi zuhirnya, munculnya, tampaknya yang demikian itu, artinya amalan tersebut, faqat saja. Ya, jadi fokus mereka, musyahadah mereka itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pelaku hakiki dalam setiap aktivitas ibadah mereka. Nah, mereka hanyalah satu mahal, satu objek, atau bahasa lainnya disebut dengan satu media amal. Nah, sementara amal itu ya pelakunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu orang-orang yang arif billah. Wa asyarul musannifu rahimahullahu ta'ala, ya, dan mengisyaratkan musannif rahimahullahu ta'ala al-Imam As-Sakandari ila alamatin, kepada satu tanda, ya'rifu bihal abdu nafsahu, yang dapat mengetahui karenanya, karena tanda tersebut, seorang hamba akan dirinya. Jadi di sini beliau akan menunjukkan kita kepada satu tanda yang kemudian membuat kita tahu, kemudian membuat kita sadar kita sedang berada di yang mana, kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, wa min alamati kaunihi minal qismainil awwalaini, nah termasuk tanda adanya dia minal qismainil awwalaini, itu termasuk daripada dua bagian yang pertama, maksudnya termasuk tanda orang ubad, ya,
dan termasuk tanda orang murid, ini yang dimaksud adalah nuqsanur roja, sedikitnya harapan, tipisnya harapan, ay roja'uhu, artinya harapan dia fillahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ayyudkhilahul jannah, untuk Allah masukkan ia ke dalam surga, wa yunjihi minal adabi, dan Allah elakkan dia dari adab Allah subhanahu wa ta'ala, in kana minal ubadi, jika dia termasuk bagian daripada orang-orang yang ahli ibadah, seorang abid. Wa ayyusilahu ila matlubihi litaqaddumi, dan sedikit harapan dia untuk sampai, dapat menyampaikan dia kepada apa yang dia inginkan, litaqaddumi, ya, untuk terdepan misalnya. In kana minal muridina, jika dia adalah seorang murid, inda wujudi zalal, ketika terjadinya kesalahan. Nah, ini tanda yang bisa membuat kita menyadari diri kita, apakah termasuk seorang ubadkah ataukah kita termasuk seorang murid, ya. Dalam artian, ya, tanda orang ubad dan orang murid itu, ya, adalah tipisnya harapan, ya, ketika terjadi kesalahan yang ia lakukan, kurang lebih seperti itu. Maksudnya harapan apa yang tipis di sini? Tiba-tiba dia merasa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan memasukkan dia kepada surga, tidak akan membebaskan dia dari azab Allah kalau dia melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan kemaksiatan. Nah, ini untuk mereka orang-orang yang ahli ibadah. Nah, kalau untuk orang-orang murid, maka yang muncul ketika terjadi kesalahan, mereka melakukan kemaksiatan, maka dia tipis harapan untuk kemudian sampai kepada apa yang dia inginkan, sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terdepan dari segala sisi. Nah, ini untuk orang-orang murid. Harapan begitu yang tiba-tiba hilang ketika terjadi kesalahan. Nah, bi antasdura minhu, yang dimaksud dengan kesalahan di sini yang terjadi, ya, pada mereka, bi antasdura minhu, sekiranya, ya, ada tampil minhu dari mereka maksiatun, satu kemaksiatan, artinya mereka melakukan satu kemaksiatan, kazina, seperti misalnya berzina, wa ghaflatin anillahi ta'ala, dan lupa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, wa tarki awradin, dan meninggalkan wirid-wirid misalnya yang sudah diistiqomahkan selama ini. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang seperti ini, kalau terjadi di diri mereka, nah pada saat itulah kemudian mereka tipis harapan, dan ini biasanya paling sering menimpa orang-orang abid dan orang-orang murid. Nah, untuk kita mau menyadari apakah kita termasuk daripada dua kelompok ini, ya seperti inilah caranya. Apa dia? Jika ada kesalahan, tiba-tiba harapan itu menjadi tipis. Oke. Wa min alamati kaunihi minal arifin. Nah, termasuk tanda adanya termasuk daripada orang-orang yang arif billah, fana'uhu an nafsihi, yaitu fananya dia, ya, tidak adanya dia, sirnanya dia, an nafsihi, dari dirinya, ya. Dalam artian segala sesuatu itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, hatta amalan yang dia lakukan itu dimaksud dengan fana fi nafsihi. Fa idza waqa'a fi zallatin, apabila ia terjerumus fi zallatin, pada satu kesalahan, au asabahu ghaflatun, atau menimpa kepada dia satu kelalaian, syahida tasrifal haqqi fihi, maka dia menyaksikan pelaksanaan al-haqqi, yang mahak fihi padanya, artinya yang melakukan, yang melaksanakan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah orang-orang arif billah, seperti itu cara mereka bersikap ketika terjadi suatu kesalahan atau kelalaian, ya. Wajiryani fadhailihi alaihi, ya, dan berlakunya kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala alaihi, ke atasnya. Kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu merupakan suatu jirian, merupakan satu perbentangan dari kemuliaan fadlullahi subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu mereka bersikap. Kama annahu idza sadurat minhu ta'atun, sebagaimana juga bahwasanya ia apabila muncul darinya satu ketaatan, ya, aulaha lahu musyahadatu
qalbiyatun, ya, atau tiba-tiba menjadi terang bagi dia, bersih bagi dia, tampak bagi dia, musyahadatun qalbiyah, ya, musyahadah, penyaksian hati, jernih hati itu, tersingkap segala sesuatunya, misalnya kasyaf dia, bahasa kasarnya seperti itu, maka lam yara fi dzalika haulahu wa quwwatahu, maka dia tidak melihat pada yang demikian itu upaya dia dan kekuatan dia. Artinya dia menganggap apa yang mereka gapai, apa yang mereka capai berupa ketaatan ataukah maqam musyahadah yang mereka dapatkan, nah semua itu bukan karena diri mereka, bukan karena kekuatan mereka, bukan karena upaya dan usaha mereka. Mereka tidak melihat seperti itu atau menganggap seperti itu. Fala farqa indahu, tidak ada perbedaan di sisinya, bainal halaini, antara dua keadaan itu. Mau keadaan yang negatif dalam artian melakukan kesalahan, kemaksiatan, lupa, lalai dan seterusnya, begitu juga ketaatan, rajin, kemudian mukasyafah dan seterusnya. Jadi mereka tidak ada perbedaan antara kedua itu, tidak ada dampak yang kemudian menjadikan mereka bersikap beda dari kedua situasi dan kondisi itu, ya. Li'annahu, karena sesungguhnya dia ghariqun fi biharit tauhid, itu tenggelam di lautan ketauhidan. Qad istawa khaufuhu wa raja'uhu, ya, telah sama, ya, rasa takut dia, wa raja'uhu, dan rasa berharap dia. Fala yunqisul isyanu khaufahu, tidak akan mengurangi kemaksiatan itu takutnya kepada Allah, wala yazidul ihsanu raja'ahu, dan tidak akan menambahkan kebaikan itu harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang arif billah. Faman lam yajid hadhil alamata fihi, nah, siapa orang yang tidak menemukan tanda ini fihi pada dirinya, dalam artian dia masih labil, dia masih bersikap beda antara dua situasi ini, kondisi ini, ya, satunya buruk, satunya baik, masih berbeda sikap dia, reaksi dia, ekspresi dia, maka falyujahid nafsahu, hendaklah dia memaksakan dirinya, ya, bermujahadah dia, birriyadati, dengan riadoh, latihan-latihan, wal adhkari, dan zikir-zikir, hatta yasila ila maqamil irfan, hingga dia sampai kepada maqam ma'rifah. Nah, itu saran daripada Al-Imam Asy-Syarqawi rahimahullahu ta'ala dalam menafsirkan, dalam menjabarkan hikmah Al-Imam Ibnu Athaillah yang pertama ini. Oke. Wa muradul musannifi bihadhil hikmah, adapun maksud atau keinginan musannif Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan hikmah ini adalah tansyitus saliki, yaitu menyemangati orang-orang yang salik ilallah, wa raf'u himmatihi, dan, ya, mengangkat dalam artian melepaskan himmatuhu, ya, semangatnya, anil i'timadi, daripada berpegang ala syai'in, ke atas sesuatu, siwa maulahu, yang selain daripada Tuhannya, ya. Itu kata beliau, ya. Jadi ada dua, kata beliau di sini, sebagai tujuan daripada Al-Imam Ibnu Athaillah, ya, dibalik hikmah, kata hikmah beliau yang pertama ini. Satu adalah menyemangati, ya, seorang yang salik. Yang kedua, menghilangkan perasaan-perasaan mengandalkan sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. La at-tazhida fil amal, la at-tazhidu fil amal, bukan, ya, tazhidu, zuhud, meninggalkan fil amali, pada amalan, bukan itu tujuannya. Jadi kan ini hikmah seakan-akan menyinggung, ya, bahasa kasarnya seperti itu, orang-orang yang tipis harapan ketika, ya, yang kecewalah, bahasa sederhananya seperti itu, ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, ini kan bahasa-bahasa menyindir, dalam artian seakan-akan bahasa membuat drop orang-orang yang seperti ini. Jadi beliau mau klarifikasi di sini bahwa bukan tujuannya at-tazhid, membuat orang kemudian, ya, zuhud, menjauh dari amalan, tidak, tapi justru sebaliknya, yaitu menyemangati tadi. Li'annaha, karena sesungguhnya dia
sababun adiyun adalah sebab-sebab adat fi wusuli ila Allah Ta'ala, ya, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tahkira ma tantijuhu al-ahwalu wa ghairuha, ya, bukan juga tujuannya untuk menghinakan apa yang dimunculkan oleh ahwal, oleh keadaan, oleh maqam wa ghairuha dan yang selainnya. Ya, bukan juga tujuannya, ya, karena hikmah ini terkesan juga sebagai sesuatu yang merendahkan situasi, keadaan atau ahwal atau makom, yang dimana makom ini atau ahwal ini, ya, kalau menjadi fokus kita, maka kita termasuk orang yang masih berpegang sama amalan. Nah, ini kan seakan-akan, ya, konotasinya merendahkan ahwal ini, ya, merendahkan makom ini. Ternyata makom yang mulia ini itu digapai dengan sesuatu yang tidak lillahi ta'ala, kurang lebihlah seperti itu. Nah, akhirnya, ya, kesannya seakan-akan makom ini hina, kan ceritanya seperti. Jadi di sini beliau mau klarifikasi juga bahwa tidak seperti itu maksud daripada musannif di sini. Lianna dzalika, karena sesungguhnya yang demikian itu, ahwal itu, maqamat itu adalah minnatum minallahi ta'ala, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yang bagi radduha, tidak layak untuk ditolak, tidak layak untuk ditahkir, tidak layak untuk dihinakan. Nah, itu klarifikasi dari beliau, penegasan dari beliau terkait dengan maksud dan tujuan hikmah ini ada, statement seperti ini ada untuk apa sebenarnya. Nah, inilah dia. Saya rasa itu saja dulu yang bisa kita kaji untuk pertemuan yang kali ini. Nanti kita sambung pada pertemuan yang berikutnya terkait dengan hikmah yang kedua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan. Kalau ada yang salah tegur saja. Di akhir majelis ini kita berdoa kepada Allah, kita berharap kepada Allah semoga kita termasuk daripada orang-orang yang tidak mengandalkan amalannya dalam segala aktivitas-aktivitas ibadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka